Dan kemudian Ibu Mega itu ada subjektivitasnya. Dia belum kasih tahu ke Puan bahwa pilihan bukan Puan, tapi Ganjar. Itu kan sangat sensitif. Iya dong. Iya kan. Mega juga sangat sayang sama Puan. Jaga perasaannya Puan, gitu loh. Yang begini-beginian ya Jokowi ceritalah. Jangan kemudian dia diam, kemudian diputar balik lah ini, dieksploiter lah ini, ya kan? Ada pengamat politik yang jagoan-jagoan di TV, kayak dia baru nginap di Batu Tulis, dia ngomong bahwa Ganjar dirampas, kan? Sekarang dalam kuasanya Mega, disingkirkan Jokowi, gitu kan? Jokowi ngomong di DPR tanggal 16 Agustus pidato kenegaraan supaya berpolitik dengan budi pekerti. Budi pekerti itu apa? Ada tata krama, ada sopan santun, ada etika. Gitu loh. Apakah yang dilakukan Gibran sama Bobi ini? Ada etika. Harapan saya di akhir masa jabatannya ini, bikinlah itu dicintai rakyat harum, tidak dicemoohkan. Tidak ada kemudian tergambar gila kekuasaan, menginjak-injak demokrasi, menginjak-injak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan membaca Warta Kota, jumpa lagi dengan saya Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota. Malam ini kita akan wawancara eksklusif, wawancara khusus dengan politisi senior, salah satu tokoh pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Ibu Megawati Soekarno Putri dan teman-temannya. Dan beliau malang melintang di DPR dan juga seprofesi dengan kami, pernah wartawan. Beliau adalah, kalau di Sumatera kami memanggilnya Amang. Amang itu Bapak. Amang Pandana Beban. Selamat malam Amang. Horas. Mang Horas. Senang sekali berjumpa di sini. Saya mulai dari dua pendapat atau kontradiksi yang ada di masyarakat. Satu menyebut kondisi saat ini Pak Jokowi dan keluarganya merasa terhina oleh satu gambar di mana Pak Jokowi duduk di di bangku seperti pelajar dan Ibu Mega di kursi yang empuk, sofa. Dan itu dianggap penghinaan kepada kepala negara. Karena saat itu, tahun lalu, Pak Jokowi sebagai presiden di Lenteng Agung. Itu disebut alasan mengapa Pak Jokowi meninggalkan PDIP, karena merasa terhina. Di sisi lain, PDIP menyebut, kami sudah memberi hak yang luar biasa, 7 kali privilege kepada Pak Jokowi dan keluarga. Pak Jokowi 2 kali wali kota di Solo, Surakarta, Jawa Tengah, sekali gubernur DKI, 2 kali tiket pilpres. Belum lagi anaknya di Solo, Gibran, dan menantunya di Medan, Bobi. Komentar Bang Panda? Itu dibilang menghina tuh terlampau jauh itu. Nggak ada kaitannya satu segi 1 milimeter pun. Jadi saya harus kembali lagi ke satu flashback daripada bagaimana yang saya ikuti, saya dampingi, saya bersama terhadap Mas Jokowi ini. Dia bahkan terkesan sama saya terlalu menempatkan dirinya sebagai abdi dalam. Misalnya waktu awal-awal dia jadi presiden, asal ngomong dengan saya, Mas, yang ini kenapa nggak dilakukan? Wah, saya tanya ibu dulu. Mas, kenapa begini? Saya tanya ibu dulu. Bahkan pernah beberapa kali saya tanda kutip mengajari dia melawan Ibu Mega untuk tidak semua diikuti, gitu loh. Sampai ke situ saya. Jadi ambil satu contoh. Luhut Panjaitan, dia minta tolong ke saya menanyakan
mempermasalahkan dengan Presiden Jokowi kenapa dia tidak masuk kabinet 2014. Oke. Ya, Jokowi mengatakan Ibu Mega nggak setuju. Oke. Gitu. Oh, saya bilang, saya ajari dia, saya lawan supaya dia lawan, berargu. Iya. Saya bilang, Mas Jokowi, Megawati itu pernah jadi presiden. Iya. Dia tahu hak prerogatif. Dan dia juga sangat menghormati hak prerogatifnya Mas. Jadi omongan dia menolak itu omongan basa-basi itu. Sekaligus ngecoba aja. Iya. Oh begitu? Iya, gue bilang. Iya. Jadi saya konkret ada beberapa masalah. Dan kemudian juga, itu juga lah kenapa latar belakang sampai dia cerita ke saya, meminta Pramono Anung, sekretaris kabinet, menjadi penghubung dia ke partai dan penghubung dia ke Mega. Oke. Memaintain hubungan itu. Itu di awal kabinet itu. Di awal kabinet, gitu loh. Iya. Sebagai komunikasi dia satu. Kemudian juga artinya saya lihat foto dia duduk di kursi itu, kemudian Puan selfie, kemudian ada Mega di situ santai. Ya itu maunya Jokowi. Gitu loh. Dia di depan itu terlampau apa ya, itu yang saya bilang tadi, abdi dalam. Jadi aku nggak kaget lihat itu foto. Oh, gitu loh. Oke, berarti kalau orang menyebut itu penghinaan, Nggak tidak benar. nggak ada itu. Jujurlah dulu Mas Jokowi ketemu sama saya gitu loh. Oke. Apa iya Mas terhina? Iya, Itu style dia. Oke. Bahwa itu kemudian sekarang dieksploitir, didramatisir, kemudian direkayasa, di engineering, menjadi penghinaan. Ya wassalam lah gitu loh. Itu aku dapat kesan dia itu terlampau apa, abdi dalam. Di awal Iya. Itu Ada karena pakai sopan atau? Ya tanya dia lah. Pokoknya kalau yang kesan aku, dia hormatnya kepada Ibu Mega itu berkelebihan. Yang normal gitu loh. Nah kemudian didramatisir. Kemudian ini. Nah mengenai petugas partai, itu jabatan yang paling terhormat dan paling mulia. Kenapa? Partai itu mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mempunyai himne, mempunyai sumpah jabatan, muntah prasetya, segala macam. Orang-orang yang melaksanakan tugas partai itu ada 3. Ada di jajaran anggota DPRD tingkat kabupaten kota sampai DPR RI. Ada kemudian bupati, wali kota sampai ada gubernur, sampai presiden. Ya, kemudian ada struktur partai. Dalam melaksanakan itu mereka adalah petugas partai. Megawati itu berkali-kali dalam rapat kita waktu saya dengan DPP, saya ini petugas partai. Kok tiba-tiba sekarang lebih rendah, lebih hina dari petugas parkir? Lo pemahaman partai itu kok kemudian merasa terhina. Presiden kemudian dibilang petugas partai. Kok direndahkan? Ya Allah, ya Rabbi. Gimana? Petugas partai itu adalah petugas yang sangat terhormat. Melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh partai. Jadi kalau Soekarno mengatakan apa itu politik, apa itu partai, saya sendiri tahun 66 berkesempatan di istana sebagai mahasiswa Universitas Bung Karno. Saya menanya Bung Karno, apa itu politik? Politik itu adalah pengumpulan kekuatan, macht forming. Apalagi macht unwending, penggunaan kekuatan. Alatnya apa? Toolsnya apa? Partai. Siapa itu di partai? Orang yang punya satu ide, satu cita-cita, satu tekad, satu kemauan. Dan di partai itu paling demokratis. Di situ bisa tukang beca, bisa tukang bakso, bisa tukang parkir, bisa dosen, bisa profesor, bisa pejabat, bisa siapa saja bisa di partai itu. Sangat demokratis. Nah kemudian berkumpullah mereka dalam satu partai. Adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, adalah dia punya prasetya, adalah sumpah jabatan, ada segala. Nah kemudian orang-orang yang ditugaskan itu adalah petugas partai. Nah sekarang diputar balik, dihina, disebut petugas partai.
laknat lah ini partai ini. Udah laknat aja. Iya. Ya, dan pelaksana petugasnya rendah sekali gitu loh. Iya. Gila apa? Di undang-undang kita mengatakan calon presiden diusung oleh partai. Iya. Apa ini? Tidak ada calon independen. Loh, enggak apa ini? Iya, iya. Kedudukan partai ini gitu loh. Iya, iya. Saya nggak yakin itu ada keluar dari mulutnya Jokowi itu. Saya orang-orang sekitar dia yang mau menjilat-jilat dia. Saya pikir Mas Jokowi juga paham itu. 10 tahun yang lalu waktu Rakernas di Geopark Ancol, Iya. saya dengan Jokowi bersebelahan duduk. Oke. Dia wakil ketua DPD Jawa Tengah, saya ketua Masih DPD. wali kota. Saat itu Apanya? dia Iya, udah mau gubernur. Oke, oke. Itu loh. Jadi itu biar jelas dulu tadi kedudukan apa itu gitu loh. Iya. Jadi itu yang terakhir lah kau ngomong itu, menghina-hina apa yang kau bilang itu, Iya. merasa terhina, enggak lah, Iya. enggak ada. Supaya clear di masyarakat gitu bahwa alasan meninggalkan PDIP ternyata Dari dulu masyarakat juga clear kok di tukang-tukang itu. Kalau nggak clear di masyarakat, udah diajak aja kita ke RT, ke RW. Iya. Woi, petugas partai. Benar juga. Amang mengonfirmasi berarti sudah lama kenal dan dekat dengan Pak Jokowi. Jadi, Tahun berapa mulai kenal? jadi saya kenal beliau itu masih wali kota. Jadi itu sekitar 2000 berapa ya? Wali kotanya kan 2005, 2010, Iya, 2010, 2008, 2015. 2009. Tapi 2012 di Jakarta. 2008 sekitar segitulah. Periode Jadi pertama ya. Oke. saya ketua DPP, PDI, ketua Dewan Pimpinan Pusat. Oke. Jadi kita sering suka jalan-jalan ke daerah. Iya. Datanglah aku ke Solo, Iya. ke rumah Jokowi. Kulihat banyak kali orang, ada 40-50 orang Iya. di rumah itu. Semua santai, yang ngerokok-ngerokok, yang ngopi-ngopi, yang ngobrol apa sebenarnya. Aku tanya, Mas, ada pertemuan apa? Oh, ini orang-orang yang sudah puluhan tahun di pasar. Mau saya pindahin. Saya ajak ngobrol mereka. Iya. Itu pertemuan yang ke-18 atau ke-19 itu. Kenapa? Saya nggak mau dengan kekerasan memindahkan mereka. Saya mau kehendak mereka sendiri. Saya mau ini. Itu terus terang aku kagum. Jadi kalau ceritanya Jokowi, pertemuan pertama, kedua curiga. Maunya apa ini? Mau dikasih makan kita, maunya apa ini? Maunya apa? Lama udah 10 lebih baru percaya. Didesain lah itu, kemudian pasar itu sesuai kehendak mereka. Bagus jalannya, bagus ininya. Dan mereka itu kelenengan. Pesta pindah. Iya. Gembira. Itu pengenalan saya pertama sama dia. Di situ. Saya masuk di situ karena saya menulis buku beliau tahun 2012. Itu pertemuan ke-19, tetapi di buku yang saya tulis sebelum memindahkan pedagang itu, Pak Jokowi 54 kali bertemu pedagang sampai semua sepakat pindahkan satu tempat, lalu dibuka trayek angkot dan semua happy. Iya, itulah. Berarti begitulah Jokowi yang Amang Panda kenal. Iya. Wah, lalu sekarang setelah rakyat. 2018 berarti 15 tahun kemudian. Apakah kira-kira masih seperti Jokowi yang 15 tahun lalu dengan yang sekarang menurut Amang Panda? Nah, ini aku lagi belajar. Lagi belajar mau mengenal dia lagi. Artinya bukan yang 15 tahun lalu? Bukan, artinya begini ya. Saya orang yang terlibat dengan beliau mempersiapkan, merencanakan Ganjar jadi calon presiden 2-3 tahun yang lalu. Loh iya ikut. 2-3 tahun yang lalu. Ceritanya gimana tuh? Prosesnya gimana tuh? Siapa yang cocok nanti ya? Begitulah ngobrol sama Jokowi. Siapa yang cocok ya? Gimana Mas Panda? Kalau Ganjar. Itu di mana pertemuannya? Di istana, ya kan? Oh, Amang Panda ke istana tuh? Di istana, berkali-kali dari istana, ya kan? Terus diundang beliau? Diundang beliau? Atau datang sendiri mau? Ya suka-suka kami bisa diundang, bisa datang. Nggak terlalu formal. Gitu. Jadi gini, Jokowi ini menugaskan 2 orang, si Haris sama si Anggit, staf maju dan dia, kasih tahu, nanti kalau Pak Panda ketemu saya, jangan lewat 3 hari ya. Atur waktunya ya. Gitu. Oke. Karena seringnya kami di istana, diskusi segala macam,
Pramono Anung sebagai sekretaris kabinet pernah mengingatkan saya, Bang, kalau ngomong sama presiden jangan lama-lama dong, sidang kabinet tertunda, gitu kan. Udah berapa kali gitu, ngaco kau, aduh Bang, sidang kabinet tertunda. Itulah frekuensi kami. Gitu Gitulah frekuensi pertemuan. Saya untungnya sama beliau ini hubungan nggak ada proyek. Nggak ada ngincer komisaris, nggak ada mau tambang atau nggak ada mau ini, nggak ada. Betul-betul pertemanan, gitu loh. Jadi nggak ada satu interest tertentu, kepentingan tertentu, gitu loh. Ya sama lah, seperti Adian Epitupulu lah, sama lah. Ya. Jadi dalam hal ini perkembangan demi perkembangan kita ikuti, ya kan. Kemudian juga saya yakin dan percaya beliau ini ke partai itu betul-betul dia tahu itu partai, sangat ngerti dia itu partai apa gitu loh. Dan tidak ada lah kemudian tadi seperti yang kau katakan itu apa direndahkan partai, kemudian apalagi dihina atau dia sama sekali nggak ada, gitu loh. Amang lanjut. Tadi Bobi menantu beliau menghadap DPP karena menyatakan dukungan kepada, itu yang terbaru ya, menyatakan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Berarti dengan demikian dia kan berbeda dengan keputusan PDIP yang membawa Ganjar, sedangkan Gibran di luar PDIP. Apakah ini secara total memang keluarga Pak Jokowi sudah meninggalkan PDIP? Saya lihat ya tidak begitu penting meninggalkan tak meninggalkan. Jokowi ngomong di DPR tanggal 16 Agustus pidato kenegaraan supaya berpolitik dengan budi pekerti. Aku terharu itu. Berbudi pekerti. Nah, budi pekerti itu apa? Ada tata krama, ada sopan santun, ada etika. Gitu loh. Apakah yang dilakukan Gibran sama Bobi ini ada etika? Gitu loh. Viral, saya mendukung Ganjar jadi presiden. Sukseskan Pilpres. Gitu loh. Kan begitu tuh. Bobi juga dari Medan begitu. Iya kan? Iya. Ya kalau pemahaman saya dan betul-betul jantan, betul-betul satria, dia ngomong, rakyat, aku udah berubah. Sekarang tidak lagi ke Ganjar. Tidak lagi. Jangan main teka-teki, petak umpet, kemudian masyarakat ngambil kesimpulan. Jangan gitu dong. Ada etikanya. Ya. Jadi sama itu seperti yang dibilang oleh Rudy. Dia waktu dulu mau jadi wali kota, dia datang, Rudy, ya. Ambil partai. Ya kan? Dia datang, ambil kartu anggota. Ya kan? Bobi juga gitu mau jadi PD, ambil kartu anggota. Balikin dong. Datang dong antar. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Itu etika. Gitu loh. Nah kemudian sekarang terus terang yang saya sedih, pemahaman terhadap partai ini diputarbalikkan. Maksudnya gimana tuh? Diputarbalikkan, disalahartikan, kemudian seakan-akan partai ini adalah partai yang artinya apa tuh? Yang sama sekali tidak ada nilai, tidak ada harga. Jadi dia diusung oleh partai. Pengalaman saya waktu kampanye Jokowi di Sumatera Utara, saya ketua DPD Sumatera Utara pada 2014 itu. Saya bawa Jokowi ke Binjai, Langkat. Kabupaten. Saya bawa ke Deli Serdang. Saya kenalkan dia di sana, saya bikin podium, pinjam lokal aula sekolah, bawa dia pindah sana itu. Itu kan saya mengenalkan dia. Sampai kemudian orang ngerti, oh ini Jokowi, oh ini yang mau jadi presiden itu. Bisa bayangkan nggak kemudian sekarang ngomong apa, sama seperti anaknya juga ngomong gitu, Gibran. Nggak ada karpet merah, nggak ada pakai ini.
partai-partai, nggak ada pakai ini. Semua itu karena rakyat. Iya. Rakyat. Iya. Rakyat. Rakyatlah yang memilih. Karena itulah demokrasi. Kita pun terharu kan. Kenapa jadi bodoh kita ya? Iya benar juga ya. Ngapain dulu kita bawa dia ke Binjai? Iya kan? Ngapain dia sewa mobil lagi nanti? Tapi kan rakyat ini kan di bilik suara. Dengar dulu yang dia, bukan di bilik suara dia bilang. Bahwa nggak ada cerita di partai. Itu yang menyedihkan. Yang ada itu rakyat. Gitu loh. Nah, saya mau bilang bahwa rakyat itu kan setelah di bilik suara. Tapi sebelum ke bilik suara kan dibawa partai toh? Ya itulah nanti lesson 1, lesson 2 lah itu. Cuma maksud aku selalu sampai Gibran ngomong, sampai Jokowi ngomong, kemudian nggak ada urusan dengan apa endorsement, dukungan dari partai, nggak ada ini. Karena apa? Itu karena rakyat. Rakyat. Rakyatlah yang memilih, rakyatlah yang menentukan. Itulah demokrasi. Coba bisa bayangkan. Apa itu pembodohan? Manipulasi? Apa mendiskreditkan? Jutaan loh rakyat Indonesia yang ada di PDI Perjuangan. Disakiti hatinya begitu, direndah-rendahkan begitu. Saya pikir bukan asli karakternya Jokowi itu. Iya. Itu udah. Dia, aku tahu dia mencintai rakyat, dia sering ketemu dengan rakyat. Kok belakangan ini ada perubahan-perubahan apa gitu loh? Ya sama dengan Ganjar, bahwa saya dengan dia berdiskusi, membahas dalam mengatur strategi, bagaimana nanti biar Ibu Mega setuju, bagaimana Puan, bagaimana yang lain biar setuju, kita diskusikan, kita bahas. Nah sekarang dia beralih, tidak lagi ke Ganjar, beralih ke yang lain. Ya kalau orang-orang yang punya budi pekerti, adat istiadat, tata kerama, ya ngomong dong. Pratik, panggil dulu Panda, undang dulu. Pram, undang dulu Panda. Apa kabar Mas? Sudah lama kita nggak ketemu. Mas Panda, sekarang aku udah berubah loh. Terus gimana? Aku bukan Ganjar lagi. Aku sekarang Prabowo. Bayangin itu. Mestinya ngomong begitu. Tata keramanya, ya Toto Kromo lah gitu loh. Iya. Sebelumnya membahas dengan Pak Ganjar itu berapa kali pertemuan? Banyak kali. Bisa diangkakan 5, 10? Lebih. Orang dalam kurun waktu berapa tahun? Lebih 10 kali? Iya. Artinya sudah firm pada Ganjar? Iya. Tiba-tiba. Ya dia yang mempengaruhi aku supaya Ganjar. Ganjar sendiri tak terpikir. Bukan Amang yang menyorongkan Ganjar, tapi Presiden Jokowi sendiri. Maka karena itulah kemudian Ganjar datang ke rumahku. Waktu itu. Di Jakarta itu? Ya karena waktu itu sensitif lah kalau terbuka dengan Ganjar ketemu. Seperti yang mendahului ibu, mengapakan ibu, anggota DPR juga nggak ada yang mau ketemu dia. Ya kan nggak mau, betul-betul dijaga lah. Perasaan ibu juga dijaga, perasaan ini juga dijaga. Itu juga yang wanti-wanti aku ngomong berdua sama Mas Jokowi gitu loh. Ya kan? Saya supaya confirm di situ, lebih 10 kali bertemu dengan Pak Jokowi memikirkan, membahas supaya Ganjar jadi calon presiden. Di istana terus di mana lagi? Apa ya? Pertemuan itu di mana lagi? Ya di istana. Di istana semua ya, tapi lebih dari 10 kali ya. Nah, Amang, belakangan kan berubah. Dan cukup cepat. Apa sih kira-kira yang membuat ini berubah? Aku belum dengar dari dia. Apakah ada misalnya kepentingan politik, investor asing atau apa? Aku nggak mau berteka-teki, kayaknya biasa kok kami ketemu, bagus juga lah ketemu aku dengar langsung gitu loh. Aku menahan diri lah untuk tidak ngambil kesimpulan-kesimpulan. Atau ada niatkah untuk bertemu beliau di inisiatif dari Amang? 2 minggu yang lalu aku udah melalui ajudan, aku udah minta waktu. Tapi belum ada jawaban. Biasanya kalau minta waktu cepat? Ya tergantung, nasib-nasiban lah. Tadi kan katanya 3 hari. Bukan nasib-nasiban. Sekarang udah banyak berubah. Ini belajar aku ini. Lo enggak begini ya. Ini terus terang aja, ini kelihatannya sederhana, tapi ini menyangkut
moral, etika, kehormatan terhadap demokrasi, pendidikan bangsa, berpolitik gitu loh. Saya tidak bisa bayangkan apa calon presiden kita Ganjar itu ribuan manusia di stadion utama. Tugas kita menang, 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 menang. Diucapkan itu di depan ribuan orang. Waktu musra. Waktu apa hari Haul Bung Karno. Ya. Oke, 28 Juni. Oke. Terus Rakernas. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Ganjar. Kemudian saya bilang, begitu selesai dilantik, langsung. Bukan dikatakan kalau kau terpilih. Ya. Begitu selesai dilantik. Ya. Wah, kita pun terharu kan. Wah, friend kita ini yakin betul Ganjar terpilih nih. Kan kira-kira begitu. Iya, loh iya dong. Iya. Siapa nggak terharu? Iya. Tambah kagum dong sama Jokowi. Iya. Oh, itu tidak sembarang loh, bisik-bisik dibocorin. Iya. Kalau nggak confident, Iya. tadi kami dua bisik-bisik. Iya. Itu kan sangat pribadi. Iya. Terus saya katakan sama dia. Dan itu tadi bukan pengandaian, tidak ada kata jika. Iya, Ya, jika benar. kau terpilih, tidak ada. Begitu kau terpilih, Nanti begitu dilantik, Ya. bukan terpilih, Oke, begitu begitu dilantik, laksanakan. ketahanan Itu, pangan, ketahanan sehingga saya itu pangan. soal Iya. ketahanan pangan. Oke. Wah, kita pun terharu kan. Wah, Jokowi. Sekali lagi saya mau tanya, apa sih sebenarnya? Pasti Amang tahu lah, tapi sebenarnya apa sih? Apa sih? Nggak ada. Jadi- pemicu jadi- konflik beliau dengan Ibu Mega atau PDP apa jadi sih? gini ya, kalau sakit hati kepada PDIP tidak ada. Oke. Tidak ada. Coba tunjukkanlah dulu ke saya 1 milimeter apa sakit hati. Satu. Dari PDI Perjuangan tidak menghormati dia, tidak ada. Sangat menghormati dia, sangat menghargai dia. Itu terukur, terbukti. Ya toh, mantunya, anaknya, mau maju anaknya dikorbankan orang lain. Di Si Medan Purnomo, Ahyar Purnomo. misalnya. Iya, Oke. di Medan. Oke. Ahyar Nasution itu wakil saya selama 10 tahun, sekretaris saya. Kualitas jagoan dedikasinya bukan main Ahyar ini. Dan saat itu wali kota, incumbent, pas wali kota. Oke, Iya, oke. incumbent gitu loh dia ini ya. Minggir itu. Demi mantu. Dia mantu. Oke. Di Solo Purnomo minggir demi Gibran. Di mana partai mengatakan tidak menghargai? Saya cuma berdoa, memohon, janganlah sampai ada tinggi hati. Janganlah sampai ada kesombongan. Itu aja doa saya. Jauhkanlah yang tinggi hati begitu. Merasa sombong begitu. Semua bisa diatur. Semua bisa diatur. Kepongahan gitu. Tenang, aku ada di sini. Ya Allah. Jadi drama-drama apa yang begini, saya pikir juga kita sebagai sesama bersaudara harus berani bertegur sapa, harus berani mengingatkan, atau menjilat supaya lebih terjerumus. Itu aja pilihannya. Sama kembali ke Amang tadi, ketika sering bertemu dengan Pak Jokowi, tapi tidak ada proyek apapun, tidak ada urusan tambang apapun, tidak dapat apa-apapun. Itu, Fam? Iya, nggak ada komisaris, nggak ada Anak, apa, nggak ada, mantu, nggak ada, perusahaan, nggak nggak ada, nggak ada. Berarti semata-mata ini hubungan pertemanan. Kita kagum dia, leader, satu orang yang sederhana, yang rajin, yang tegas, yang bersih, yang tidak terlibat ini, kan begitu tuh. Nah, saya nggak tahu ya, udah sekarang atau bagaimana. Amang, banyak pengamat mengatakan, tadi disebut fatsun, biasanya kawan-kawan di Solo itu menjadi trademark, menjadi semacam role model, sopan santun, Iya, fatsun, iya, ramah tamah. Demikian juga di politik, ada unggah-ungguh, ada pakai Yang Amang lihat sekarang ini masih tradisi itu kah atau sudah jauh dari itu? Ini pelajaran baru. Aku betul-betul belajar ini. Banyak hal-hal yang sama saya, apa iya. Iya. Benar-benar. Nah, saya puluhan tahun jadi wartawan. Oke.
puluhan tahun jadi wartawan, Adi Dogoro Tropi saya, wartawan senior, udah perang Vietnam, Kamboja, udah segala macam. Saya menghargai prinsip both side. Saya harus melakukan satu konfirmasi ke dia, both side. Ya, nggak perlu Baru. ya. Ini belum berhasil saya. Jadi Amang ini menunggu bertemu beliau, mengonfirmasi ke beliau dan sudah mengajukan lewat Iya, ajudan di istana 2 minggu belum ya? Both side gitu loh. Iya. Apa betul begini? Apa betul? Jadi ada seorang teman aku dan juga temannya Mas Jokowi. Dekat sekali sama dia, dekat sekali juga sama aku. Cerita, Bang Panda, aku diminta Pak Jokowi supaya ngomong sama Ibu mengenai 3 periode. Ibu menolak. Lu ngarang-ngarang. Aduh, 2-3 kali aku disuruh Pak Jokowi. Nah, sebagai wartawan saya both side, saya kan ketemu dengan Mas Jokowi. Benar nggak sih ini ngomong? Aku kan akan sebut namanya. Benar nggak? Itu belum terjadi. Artinya apa kata beliau? Siapa? Kata Pak Jokowi. Oh belum ya? Belum terjadi. Belum ya? Gitu. Oke, belum ya? Jadi dulu ada Belum ya? pengalaman aku nih. Ada untung juga, dapat duit juga aku. Waktu ada sahabatku, temanku, akrab, banyak bantu aku, namanya Jan Farid. Oke, yang mantan ketua P3. Ya, Jan Farid. Itu taruhan dengan aku. Wan, Jokowi nggak akan mungkin menang. Waktu apa tuh? 2014? 2014. Oke. Nggak mungkin menang. Oke. Taruhan kita. Katanya. 2 periode itu ya? Dua putaran ya? Oke. Kalau Jokowi menang, gua kasih kau 1 M. Wih, dahsyat. Ya. Kalau aku yang menang, kau bayar aku 100 juta. Jadilah taruhan. Menanglah. Dia baru sampai hari ini baru 600 dikali lagi. 400 ya belum. Waktu aku tagih 400, gitu. Waktu tagih 400, dia bilang sama aku, oh kan udah menang Jokowi. Karena dia baik sama aku. Dia juga dulu waktu aku membangun gereja di Mampang, dia juga bantu. Oh, jadi ini pertemanan bukan judi ya? Bukan pertemanan. Nah, sekarang ini ada orang seperti dia. Pengusaha juga. Taruhan sama aku. Oke, isinya apa? Dia bilang, Bang, 3 periode. Gitu loh. Kalau nggak 3 periode, kata dia kan, aku taruhan 1 M 100 juta. Pas kayak Jan Farid. Kalau 3 periode, kau bayar aku 100. Oke. Tapi kalau tidak jadi 3 periode, aku bayar kau 1 M, katanya kan. Oke. Terus sekarang, bagaimana taruhan kita? Force mayor. Sudah nggak ini lagi. Nggak, orang yang tadi itu orang bisa dipercaya bahwa dia mendapatkan informasi hampir fix. Lo yang aku cerita ini temannya Mas Jokowi juga, temanku. Oke. Bukan orang pasaran di luaran begitu. Dia sangat dekat dengan Jokowi, sangat dekat dengan aku. Gitu Tanpa berarti menyimpulkan, karena kita wartawan harus cover both side, bisa diduga informasinya dia dari sumber asli dong. Ya nggak tahu aku, nggak tahu. Pokoknya yang terus terang aja menarik. Pokoknya kalau ada kesempatan. Kan Adian pun mengatakan bahwa informasi itu ada permintaan 3 periode. Yang pertama adalah minta perpanjangan waktu karena COVID. Kedua 3 periode mengubah amandemen, dan memang di DPR sempat amandemen ini itu diusulkan. Yang ketiga, kalau itu ditolak dua-duanya, berharap Gibran jadi wapres dari PDIP. Benar ada apa informasi dari gitu? Mana? Dari PDIP, pokoknya 3 alternatif tadi kan. Perpanjangan nantinya. waktu. Nantinya gitu. Berarti apakah termasuk isu itu yang disampaikan orang dekat tadi? Isu itu nggak pernah dibahas itu. Enggak, maksud saya yang tadi juga yang 3 periode yang disampaikan temannya Pak Panda juga temannya Pak Jokowi, berarti seputar itu juga? Lain. Enggak. Tapi kalau itu tadi 3 periode iya. Oke. Nah, apakah 3 periode ini karena batal itu menjadi penyebab kerenggangan ini kira-kira? Dia lah yang arti itu. Sebab kami nggak ada pernah, karena Mega itu sangat tegas. Tidak ada cerita 3 periode, tidak ada dalam kamus. Hormati undang-undang 2 periode, gitu loh. Karena terus terang aja Mega juga punya pengalaman pahit juga apa yang dialami oleh bapaknya. Presiden seumur hidup kan dibikin.
Iya. Orang-orang yang menjilat Soekarno kan, iya kan? Itu kan buat Mega itu referensi gitu loh, ya kan? Maka dia bilang nggak ada cerita. Abang Panda, apa sih pelajaran kita bisa lihat dari sini? Kalau kita flashback, saya termasuk ya demonstran 98 walaupun nggak seterkenal Adian lah. Saya di level-level Banjarmasin tapi kesini juga waktu pas Mei. Kita kan dulu demo, termasuk PDP yang banyak korbannya Soeharto kan antara lain karena otoriter, perkoncoan, nepotisme, lalu anaknya masuk ke politik segala macam. Nah, apakah dengan masuknya Kaisang bypass, ya saya kelompok Cipayung, perlu penerimaan anggota baru, perlu masa bimbingan, perlu latihan kepemimpinan dasar, baru naik ke puncak. Ini 2 hari langsung ketua umum. Itu kan menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Itulah yang lalu Gibran. Ya, contoh politik apa yang kita dapatkan maka sekarang? itulah keprihatinan kita. Sudah begitu bagus Jokowi 8 tahun terakhir, 9 tahun terakhir ini gitu loh. Apa diakhiri dengan kekonyolan-kekonyolan begini? Itu yang kita ini kan gitu. Apa iya ada yang aneh-aneh, yang anaknya berubah seenak jidatnya? PDI Perjuangan, dukung PDI Perjuangan, terus ini setia dengan ketua umum, kemudian dipercundangi. Kemudian datang lagi, kita mau dukung siapa? Ganjar. Kemudian tidak, bukan Ganjar. Apa iya gitu loh? Saya nggak tahu yang dekat yang bisa bicara dengan Mas Jokowi ini, ada yang bisa mengingatkan dia. Apa Pratikno punya nyali? Apa siapa lagi yang dekat-dekat dengan dia? Basuki atau siapa saja? Mas, ini udah nggak betul loh. Mas nggak ini nih. Atau sama sekali nggak ini lagi. Gitu loh. Saya pengen banyak pertanyaanku ke dia. Gitu. Jadi dalam hal, artinya seperti yang saya katakan itu tadi, saya sendiri punya kesempatan dalam diskusi awal pemerintahan dia, itu saya masih ingat itu. Belum diangkat, belum dilantik dia, kira-kira 1 bulan lagi mau dilantik. Kita bicara berdua, ada ketua-ketua partai dari Sumatera juga yang PD Perjuangan, ada saksi lah, 4 pimpinan partai, malah ada sekarang itu Alex yang dari Padang, Sumatera Barat, sekarang masih anggota DPR, ada beberapa. Saya waktu itu sampaikan kepada Jokowi, ada 3 bahaya kekuasaan. 3 bahaya kekuasaan, oke. 1, terkejut badan. 2, dendam kekuasaan. 3, dendam kemiskinan. Apa itu? Apa itu? Pas pertanyaan Jokowi. Dia ambil itunya, Jokowi. Dia ambil blok notnya. Dia catati semua yang saya katakan. Terkejut badan. Rupanya orang hormat sama aku. Wah, orang apa deh? Wah, orang kok takut sama aku. Orang segan sama saya. Orang apa sama saya. Badannya terkejut. Sama itu contoh yang paling sederhana. Anggota DPR. Ya kan? Begitu ada pinnya di sini. Menteri sama dirinya takut sama dia. Kapolri pun tak boleh sembarangan. Hebat aku rupanya, katanya kan. Iya. Terkejut badan tuh. Wah, apalagi sekarang mobil anggota DPR kan pakai 00 sekian. Pakai apa dia? Terkejut badan tuh kan. Pakai weng-weng lagi. Wah. Aku ceritakan. Kaget ya. Shock ya. Aku ceritakan, jangan Mas sampai begitu. Mas kan kalau selama ini mana berani lihat mukanya Panglima. Mana berani lihat mukanya Jaksa Agung, Kapolri. Itu kan tunduk karena Mas wali kota, Mas gubernur. Sekarang mereka yang tunduk. Ketawa dia. Iya. Aku bilang, sampai ke situ kita bicara. Dendam kemiskinan. Mas kan cerita ke saya tinggal di bantaran sungai. Dari rumah yang rewot, yang kontrakan-kontrakan. Sekarang Gemah Ripah, Loh Jinawi. Semua ada, semua ini fasilitas. Tinggal batu aja, duit ada. Tinggal ini aja, tinggal ini. Dendam terhadap satu kemiskinan itu. Bagaimana Haji Mumpung Raup,
awas lo Mas. Artinya berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, korup segala macam. Jangan sampai begitu. Jadi, terus dendam pada kekuasaan. Tidak pernah berkuasa. Ya, tidak apa bangga-banggaan. Wah hebat rupanya. Gue batu kayak ketua partai takut. Wih, baru batu aku. Ya kan? Baru lagi ini semua apa ya, dengan kunikmatilah itu. Itu Mas hati-hati. Itu terus terang itu menjerumuskan. Apa respon beliau? Ya dia terima kasih. Terima kasih sama dan aku. Dicatat. Iya. Itu sebulan sebelum pelantikan 2014. Iya. Berarti sekitar September ya. Sama dengan aku ketemu sama dia waktu soal si Bobby. Anak. Mas saya anak Medan. Mas kan tahu. Dia pernah pagi-pagi jam 6 pagi habis turun dari Aceh ke rumahku di Medan, Jalan Gajah Mada. Oke. Ya kan, aku tinggal di Jalan Gajah Mada di Medan. Waktu itu, ini 2013 ini, 2013 dia datang, terus, jadi Mas kan masih ingat gak rumahku di Jalan Gajah Mada? Oh iya, terus gimana? Ini wali kota, dia mengapa ada hat trick koruptor, 3 wali kotanya korupsi, Abdillah, Rahutman, Zulmi. Jadi orang Medan itu sudah muak dengan wali kota. Orang Medan itu sudah memuntah kalau mau cerita wali kota. Dan partisipasi waktu pemilihan wali kota pun sebenarnya itu minim, ya kan? Oke, sekarang terpilih siapa? Si Bobby. Rakyat itu merindukan menebus yang 3 korupsi ini. Iya ya. Gitu. Mas Panda juga bantu ya. Dia nggak mengganggu. Ini anak tidak ada, awal-awal itu tidak ada prestasi. Yang ada prestasi dia, kejuk badan dia pas pampres. Ya kan? Orang mau nemuin dia juga susah. Mau ketemu dia juga pakai pas pampres. Akhirnya sempat bayangkan mimpi apa di Medan datang pas pampres. Kan? Karena protokol anak mantu presiden, ya terpaksa pas pampres ada. Satu-satunya wali kota di Republik yang dikawal pas pampres sama yang di Solo. Kan nggak terbayang dia itu kan. Iya kan? Iya. Wah, kemana dia jalan ke pasar pas pampresnya itu. Udah pas pampresnya. Oke. Nggak ada kursus dia tuh persiapan menggunakan pas pampres. Abang kembali ke yang tadi yang mengajukan niatlah untuk bertemu beliau. Anda diberi waktu apa yang akan sampaikan? Ya, aku mau klarifikasi itu tadi. Iya dong, betul nggak nyuruh friend kita sih 3 periode, betul nggak? Ya kan? Iya, friend gua itu sampai taruhan sama gua 1 M. Benar-benar kayak itu. Karena itu dia friend dia juga. Oke. Sohib dia, aku tahu. Sohib aku, gitu loh. Ya kan? Ya itu aja, simple aja. Apakah akan mau mengingatkan tiga terkejut tadi? Ya kita sih, ya tergantung ininya dong. Kalau tiba-tiba tahu diri juga lah kita. Kita bukan gini ya. Kita datang terus terang dengan rasa bersaudara. Kita datang dengan rasa kecintaan dan ke latar belakang kesejarahan. Ya. Begitu indah dulu, begitu banyak serangan ke dia, begitu banyak hantaman ke dia, begitu banyak cemoohan ke dia, ya kan? Saya terus terang secara pribadi, saya orang yang disiplin, teratur mendoakan dia tiap hari. Tiap hari. Tuhan, doa apa itu? Doa Tuhan pagi? temanilah dia, Jokowi, istrinya, dan anaknya. Temanilah dia Tuhan. Sertai dia, lindungi dia, jauhkan dari malapetaka. Aku doain. Sampai hari ini, saya doain dia. Kenapa? Aku kagum sama dia. Gimana mimpin negara ini, gimana dia turun ke pasar, ke gorong-gorong, bagaimana dia ini. Ya, dan tidak ada perusahaan-perusahaan dia tidak pakai Bob Hasan, Probo Sutejo, atau tidak pakai si Aliong Aseng, segala macam gitu loh. Saya ke tadi yang
hidup di Bantaran Kali, judul buku saya itu. Jokowi Spirit Bantaran Kali Anyar. Ya, Mengapa? Karena beliau 2 kali digusur dari pinggir Kali Anyar di dekat terminal. Iya. Lalu saya juga wawancara yang ngomong beliau yang merawat waktu kecil, dan banyak orang saya wawancara. Memang beliau termasuk tadi memindahkan pedagang itu sampai 54 kali bertemu. Ingin benar-benar mendapat kesepakatan dan persetujuan semua agar dia tidak disebut seperti Satpol PP yang dengan mudahnya memindahkan orang. Coba, hanya untuk memindahkan PKL sampai 54 kali. Begitu baiknya, begitu. Maka itulah dengan latar belakang itu, saya nggak percaya dia yang suruh di Bali itu cabut baliho. Nggak yakin. Tapi penjilat, yang mau menjilat Jokowi, overacting. Dituruni balihonya si Ganjar sama Mahfud gitu loh. Nah, hal-hal ini akan nanti makin terjadi. Penjilat ya. Penjilat, cari muka. Emang pada kita ingat Pak Harto waktu di usia di ujung-ujung dia tanya ke DPR dan MPR, apakah saya ini masih dikehendaki? Datang Pak Harmoko, masih. Nah, apakah kira-kira ada orang seperti Harmoko yang menjilat dan menjerumuskan Pak Prabowo? Ya pastilah, kalau aku yakin ada lah itu di sekitar dia. Ada gitu loh. Ya mungkin pengen jabatan berlama-lama, menteri. Ya ada itu yang saya sedih ya, tapi saya nggak mau sebut nama pejabat ini. Sebenarnya dia bisa ngomong ke Jokowi, dan saya tahu dia akrab, pegang kita tahu lah itu ya. Pegang strategis dia di kabinet. Dia kan sebenarnya bisa bilang udah nggak benar ini Pak, udah nggak cocok ini, udah nggak ini nih. Ada baiknya begini Mas, ada ini. Aku khawatir dia nggak ada, dijorokin dia. Aku takut. Dilihat nggak mau diingatin, ya udah sekalian aja dijorokin. Aku takutnya di situ, gitu loh. Iya dong. Kok nggak ada yang mengingatkan bahwa itu nggak benar, bahwa mengapakan ini. Oke, lewat forum ini, karena beliau mengaku salah satu media yang beliau baca antara lain Tribun, entah Tribun apapun. Apa nasihat Amang Panda ke Pak Jokowi? Semoga beliau membaca. Ya ada nasihat emangnya. Atau masukan lah, kalaupun nasihat karena bukan Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau permintaan saya, harapan saya di akhir masa jabatannya ini, bikinlah itu dicintai rakyat, harum, tidak dicemoohkan. Tidak ada kemudian tergambar gila kekuasaan, menginjak-injak demokrasi, menginjak-injak hukum, mengintervensi Mahkamah Konstitusi, mengapa itu aja. Betul-betul kalau ada kesempatan tuh, Mas, hati-hati Mas, hati-hati. Banyak pemimpin di era terakhirnya hancur semua yang dibikin yang baik. Banyak contoh. Di era akhirnya, finishing touch-nya, ending-nya, kebablasan. Itu harapan kita, janganlah sampai terjadi ini. Janganlah sampai, kemudian itu ada semacam satu dramatisasi. Ibu Iriana tersinggung karena anaknya dimarahi. Ibu Iriana tersinggung karena suaminya dibilang petugas partai, karena suaminya dibikin jadi boneka. Apa iya? Kok kita juga nggak pernah dengar di publik ada pembicaraan itu gitu. Tapi dramatisasi ini betul-betul, ini yang betul-betul bisa menjerumuskan, menjebak, ya kan, menjorokin. Harapan kita seperti pertanyaanmu tadi. Semoga di akhir masa jabatannya ini, ya kan, betul-betul menjadi legenda, menjadi legendaris gitu loh. Jadi saya begini ya, kasih contoh ya, Ali Sadikin sampai akhir masa jabatannya, gubernur di Republik Indonesia ini yang sekarang dicintai oleh rakyat, Ali Sadikin. Karena apa itu? Dedikasi dia, bersih dari korupsi, bersih dari kolusi, yang menghormati demokrasi. Ingat dulu waktu zaman pemilu dia, Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Lamo, jam 6 sore udah umumkan Golkar menang 76%. Padahal Jawa Timur juga begitu, Muhammad Nur, Golkar menang ini itu. Ali Sadikin hitung sampai jam 11 malam, dan ternyata P3 menang. Dia legenda Ali Sadikin, gitu loh.
Dan ada wali kota legenda sampai sekarang di Indonesia ini, Daeng Patopo, Makassar. Betul-betul dia wali kota yang betul-betul mengapakan rakyat di Makassar. Ya kan, jalan itu. Kemudian ada lagi bupati yang ke dalam karyanya dia menjadi di Bupati Donggala, Haji Lamajido. Kaya kita. Ada Jenderal Yusuf, ada Hugeng Kapolri yang punya reputasi sampai Gus Dur bercanda ada polisi tidur, ada patung polisi, ada Hugeng, sampai jadi legenda gitu loh. Ada Lopa, jangan salah itu punya kita gitu loh. Jadi kita tidak ngarang-ngarang bermimpi-mimpi supaya Jokowi di akhir jabatannya, tidak. Pak Yusuf itu paling dicintai. Jenderal yang betul-betul tahu aku sama dia waktu wartawan. Kita pergi ke kantor Korem, ada AC, suruh bongkar, buka jendela, udara segar, bagus. Apa ini AC? Bayangin tuh, hemat. Uang itu lebih bagus untuk lauk pauk prajurit. Gitu loh. Ada banyak contoh referensi, dan saya pernah cerita ke Jokowi ini. Mas dulu Hugeng begini mas ini begini, Lopa. Mas begini dulu, begini. Aku cerita sama dia. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dari segi teman, banyak pertemuan-pertemuan kami, aku tahu dia miskin pengalaman baru 2 tahun di Jakarta. Oke? Aku ceritakanlah ke dia panjang lebar siapa mengapanya seseorang tokoh. Oh, memprofiling? Iya. Oke. Asetnya, siapa itu Surya Paloh? Siapa itu Yusuf Kala? Siapa itu Megawati? Siapa? Ku ceritakan ke dia. Ku ceritakan ke dia. Dan jadi apa ya? Kita datang dengan pikiran yang terbaik gitu loh. Ya kan? Dengan harapan-harapan yang tapi ya mungkin nggak enak didengar. Mungkin nggak tahu saya gitu loh. Abang, besok kan akan diumumkan. Kalau mau minum silakan. Besok akan diumumkan keputusan atau hasil penyelidikan lah Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kita nggak tahu, tapi ada 2 pendapat mengatakan bisa menggagalkan Gibran, bisa juga tidak. Saya jadi teringat dengan wawancara Mas Gunan Muhammad baru-baru ini di Kompas TV, bahwa beliau mendengar kesaksian Eri Riana sebelum keluar keputusan MK itu, bahwa Pak Jokowi memanggil beliau dan Pak Eri mengatakan kalaupun MK membolehkan Mas Gibran, sebaiknya Pak Jokowi bilang, nak kamu nggak usah, kamu kembali ke Solo. Andai besok, kita nggak tahu, besok tanggal 7 keputusan Majelis Kehormatan MK keluar yang membolehkan dia atau tidak membolehkan dia, masukkanlah usul Amang ke Pak Jokowi. Udah nyampe IQ ku. IQ ku nggak nyampe ke situ. Udah persilatan tingkat tinggi nih. Jadi kalau nggak nyampe. Oke, baik. Saya dengar dulu ya. Oke. Membawa Mahkamah Konstitusi, menggiring institusi hukum yang begini tinggi kepada satu permainan masih belum mampu kucerna. Ini tak pernah terjadi zaman Soekarno, ini tidak pernah zaman Soeharto, nggak pernah terjadi zaman siapa gitu. Jadi ini perlu pengkajian. Nah kebetulan aku di bagian pidana bukan bagian hukum, bagian perdata gitu. Pertanyaan terakhir karena ini sering. Tapi tadi sebenarnya sudah terkonfirmasi karena lebih dari 10 kali pertemuan beliau yang mengendorse Pak Ganjar. Iya. Nah kemarin di 21 April itu beliau benar-benar tahu kan bahwa Ganjar akan diusung PDIP menjadi capres. Ini juga banyak dimanipulasi ini. Terus terang aja dimanipulasi. Dari daftar pertanyaan kau pun itu ketahuan tidak punya background yang otentik. Gini, 19, 20, Ganjar sudah lebih dulu ke Batu Tulis. Oke. 19 ya, 2 hari sebelum. Dia nginap di situlah. Batu Tulis standby. Udah disuruh ibu dia situ. Jokowi datang terus kembali lagi dengan janji nanti akan dikasih tahu. Hotline yang paling cepat memberitahukan ke dia itu Ganjar, ya kan?
karena ada hubungan hotline. Oke. Kemudian belum bisa dipastikan kapan. Kenapa? Ada soal yang sensitif. Ibu Mega belum memberitahukan ke Puan, bukan dia pilihan. Oke, artinya Ibu Mega, Pak Ganjar dengan Pak Jokowi sudah sepakat Ganjar? Sudah. Oke, Sudah tanggal sepakat. 19? Bukan tanggal 19, Ganjar lebih dulu. Oke. Udah diincar ini tanggal 21. Tapi kan siapa kan udah keburu pulang. Pak Jokowi. Karena mau lebaran. Ya didramatisasi lah ini. Disingkirkan Jokowi. Jokowi tidak tahu. Jokowi tidak benar. Yang aku sesalkan Jokowi ngomong dong. Jangan nikmati kesimpang siuran itu begitu loh. Oke. Ngomong dong. Oke. Aku memang tahu, aku memang ini, aku. Dan kemudian Ibu Mega itu ada subjektivitasnya. Dia belum kasih tahu ke Puan bahwa pilihan bukan Puan, tapi Ganjar. Itu kan sangat sensitif. Iya dong. Iya kan. Mega juga sangat sayang sama Puan, jaga perasaannya Puan, gitu loh. Yang begini-beginian ya Jokowi ceritalah. Jangan kemudian dia diam, kemudian diputar balik lah ini, dieksploiter lah ini, ya kan? Ada pengamat-pengamat politik yang jagoan-jagoan di TV, kayak dia baru nginap di Batu Tulis, dia ngomong bahwa Ganjar dirampas. Kan? Sekarang dalam kuasanya Mega, disingkirkan Jokowi gitu kan. Ya kan? Jokowi sama sekali tidak tahu ini. Astaga, orang yang tahu duduk soalnya sebenarnya. Kita udah lama berbicara, tapi ini penting pertanyaan terakhir. Dari tidak majunya Puan, seberapa negarawannya Megawati menurut Amang? Ya sangat negarawan lah. Kalau lihat aja sekarang anaknya baru, anak kemarin, anak ibu saya mau dibikin wapres, gimana? Ini ketua DPR, Menko lagi, 5 tahun. Puan kurang apa reputasinya? Anggota DPR lagi, 10 tahun. Artinya Bu Mega tidak memaksakan Puan? Itu ya Puan itu kebetulan. Padahal ada nggak sih yang menarik, jadikan Puan dong jadi cawapresku misalnya, kita ada nggak sih? Ada nggak sih dengar sebelumnya? Atau ada nggak sih yang mengajak Puan? Kalau di partai nggak ada yang begitu-begituan. Kalau di PDI Perjuangan bukan maksud saya, ada nggak dari partai lain yang tadinya melamar Puan untuk jadi pasangannya, entah capres atau cawapres gitu? Nggak tahu. Kita itu ada mekanisme, ada ada satu proses kalau mau maju itu, gitu loh. Nggak ujuk-ujuk mau maju begitu aja, enggak. Baik. Amang Panda, kita tiba di penghujung diskusi. Barangkali ada yang mau statement mau disampaikan, termasuk apakah seperti tadi Bobby mestinya mundur, Gibran mundur, tidak harus dipecat, silakan sebagai closing statement. Kalau saya itu aja harapan saya yang sudah dimulai dan berjalan baik yang dilakukan oleh Mas Jokowi. Harapan kita, doa kita diakhirilah dengan baik. Tidak banyak hiruk pikuk yang beginian. Apa itu hiruk pikuk? Anaknya loyal kepada ketua umum. Tapi kemudian diapain? Omongan itu apa? Dibuang ke sampah. Loyal, menangkan Ganjar, kata Gibran sama Bobby. Kemudian apa itu ininya? Etika-etika gini sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang itu betul-betul itu junjungan kita. Kemudian demokrasi, proses demokrasi yang mau kita jaga. Kenapa kita merasa tertindas 32 tahun zaman Soeharto? Karena demokrasi diinjak-injak, tak dihargai gitu loh. Kenapa demokrasi yang sudah begini baik ini, kenapa kita tidak ini jaga, kita pelihara? Kenapa? Karena ada rasa merasa hebat, merasa punya kemampuan, merasa tidak peduli dengan ini, sehingga demokrasi ini itu aja yang menyedihkan. Kemudian lagi sesuai dengan undang-undang dasar kita bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, supremasi hukum. Betul-betul ini sangat dihormati, sangat dihargai oleh PDI Perjuangan. Waktu diserbu 27 Juli, waktu itu massa ingin membalas,
harus bawa ini normal. Mega bilang tidak, lakukan tindakan hukum. Gitu loh. Saya termasuk yang dapat tugas dari Ibu Mega mengerahkan banyak pengacara waktu itu. Anda, kau kan dari pimpinan majalah hukum, Forum Keadilan. Kau kan banyak kenal pengacara-pengacara. Ayo hubungi mereka. Ibu mau minta tolong sama mereka. Kau hubungilah RO Tambunan, Peter Selesnius, segala macam. Hubungilah mereka itu semua. Mega menghormati dan mengutamakan hukum. Wah, itu legendaris. Legendaris itu. Gitu loh. Jadi ini janganlah. Mahkamah Konstitusi itu adalah institusi hukum yang tertinggi di samping Mahkamah Agung. Ya kan? Belum lagi apa yang lain, kedudukan-kedudukan hukum yang lain. Hormatilah itu, hargailah itu. Itu aja apa saya. Itu aja. Kalau closing statement itu. Terima kasih. Terima kasih. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, itulah bincang-bincang kita, wawancara kami dengan Amang Pandana Baban, politisi senior PDI Perjuangan dan salah satu tokoh pendiri PDI Perjuangan. Saya Domo Barita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.